Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Saskia Metrode dari jurusan Teknik Informatika Universitas Halo Oleo. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai hal yang penting di dalam dunia komputer, yaitu sistem operasi. Mulai dari pengertian, jenis, contoh, serta kelebihan dan kekurangannya. Mengapa materi ini sangat penting? Karena sistem operasi ini adalah bagian utama dari komputer dan perangkat digital yang kita pakai sehari-hari. Langsung saja kita mulai. Yang pertama kita harus tahu itu adalah pengertiannya. Apa pengertian sistem operasi? Jadi, sistem operasi atau operating system atau yang biasa kita sebut OS adalah perangkat lunak inti yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan untuk program aplikasi. Sistem operasi menjadi penghubung antara brainware atau pengguna, software atau perangkat lunak, dan hardware atau perangkat keras. Nah, tanpa OS, program seperti Microsoft Word, Google Chrome, bahkan game-game itu tidak akan bisa berjalan. Bahkan kalau tanpa OS itu, kita tidak akan bisa menyalakan komputer dengan baik dan benar. Nah, fungsi utama dari sistem operasi itu eh, dia tuh mengelola sumber daya komputer seperti CPU, memori, RAM, input-output, dan lain-lain, menyediakan antarmuka pengguna, menjalankan dan mengatur program, serta mengatur sistem file dan menyimpan data. Jadi, OS itu adalah pusat kendali dari seluruh aktivitas komputer kita. Nah, kemudian ada berbagai jenis sistem operasi berdasarkan cara kerjanya. Jadi secara umum berdasarkan cara kerjanya terdapat 6 jenis sistem operasi. Ada batch operating system, time sharing operating system, real-time operating system, distributed operating system, network operating system, dan mobile operating system. Biar lebih paham, kita akan bahas satu-satu dari keenam jenis sistem operasi ini. Jadi kita mulai dari batch OS. Nah, kata batch sendiri ini adalah kumpulan pekerjaan. Jadi semua pekerjaan itu dikumpulkan dulu, kemudian akan diproses secara otomatis dan akan diproses secara bersamaan gitu. Um, Jadi sistem ini tuh akan menjalankan pekerjaan yang dikumpulkan tadi itu secara otomatis dalam urutan tertentu dan tanpa campur tangan langsung dari pengguna karena dia kan otomatis. Jadi tidak ada campur tangan dari pengguna. Contohnya seperti IBM OS 360 ini dan MS-DOS. Kelebihannya itu dia itu cocok untuk tugas-tugas besar yang memerlukan waktu yang lama seperti mencetak laporan keuangan bulanan. Nah, terus dia itu mengurangi waktu idle atau waktu menganggur dari CPU itu sendiri. Tapi dia itu memiliki kekurangan. Kekurangannya itu dia tidak interaktif. Nah, kalau misalnya itu sulit untuk mendeteksi kesalahan secara cepat. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, kita itu baru bisa mengetahui kesalahan yang terjadi itu setelah semua proses itu selesai dilakukan. Kita lanjut ke sistem operasi berikutnya ada time sharing OS. Sistem yang membagi waktu CPU untuk banyak pengguna secara bersamaan atau multi-user. Nah, jadi sistem ini itu memungkinkan banyak pengguna memakai komputer yang sama secara bergantian, tapi cepat banget jadi terasa kita itu pakainya sendiri-sendiri padahal ini dipakai secara bergantian. Nah, contohnya ini ada Unix dan Linux. Kelebihannya dia itu interaktif, efisien, dan mendukung banyak user. Tapi kekurangannya dia tuh kompleks dalam pengelolaan memori dan rawan masalah keamanan kalau tidak dikelola dengan baik. Kita lanjut ke
jenis selanjutnya ada real time operating system atau yang biasa kita dengar-dengar itu biasa disebut RTOS. Sistem yang merespons input dalam waktu yang sangat singkat atau deterministik. Jadi ini tuh sistem operasi yang memang didesain untuk merespon input dengan sangat cepat dan tepat waktu. Biasanya dia ini dipakai di sistem yang kritis seperti alat kendali pesawat, terus peralatan medis, sistem militer, atau kendali lalu lintas yang memang dia itu membutuhkan respon input yang sangat cepat dan tepat waktu. Nah, contohnya di sini ada VxWorks, QNX, dan sistem kendali pesawat ya, seperti yang kita barusan bilang. Kelebihannya itu sudah sangat jelas kalau dia itu cepat, akurat, dan sangat handal. Dia cocok untuk sistem kritis ya memang betul. Terus tapi kekurangannya itu dia itu sangat kompleks dan mahal. Dan dia itu tidak mudah untuk dikembangkan atau di-upgrade. Oke, selanjutnya ada distributed operating system. Sistem yang menjalankan program pada beberapa komputer terhubung dalam jaringan. Jadi sistem ini itu bekerja pada beberapa komputer yang terhubung dalam suatu jaringan dan saling berbagi tugas seolah-olah mereka itu satu komputer. Nah, contohnya ada Amoeba dan Plan9. Kelebihannya dia itu sumber dayanya bisa dibagi, terus efisien, tahan terhadap kerusakan sebagian sistem, toleransi terhadap kesalahannya tinggi. Tapi kekurangannya dia itu kompleks dalam pengaturan jaringan dan sinkronisasi. Masalah keamanannya juga itu jadi tantangan tersendiri. Kemudian ada Network OS, sistem operasi yang digunakan untuk mengelola jaringan. Jadi jenis OS ini dia itu memang dirancang khusus untuk mengatur jaringan komputer. Misalkan kayak server yang bisa mengatur siapa yang bisa mengakses file ini, printer, atau yang mengakses internet. Contohnya ada Novell Network dan Windows Server. Nah, kelebihannya dia itu bisa mengelola banyak pengguna dan perangkat dalam satu jaringan secara efisien ya. Kemudian dia skalabilitasnya tinggi, tapi kekurangannya butuh teknisi atau administrator yang paham. Karena kalau misalkan tidak ada administrator yang paham, maka dia itu akan rentan terhadap error dan serangan cyber ya, serangan keamanan cyber. Karena dia itu konfigurasi dan pengelolaannya tidak bisa sembarangan. Jadi hanya bisa dilakukan oleh orang yang memang ahli dalam bidang ini. Nah, yang terakhir ada mobile operating system yang tentunya sangat familiar dengan kita semua karena kita menggunakannya setiap hari, setiap menit, setiap detik. Ini adalah sistem operasi yang biasa ada yang sering kita gunakan sehari-hari. Contohnya seperti Android dan iOS yang mengatur semua aktivitas yang ada di handphone kita. Kelebihannya dia ini user friendly atau antar muka penggunanya itu ramah. Terus dukungan aplikasinya banyak. Tapi kekurangannya itu boros baterai ya, konsumsi daya tinggi dan sangat bergantung pada vendor untuk update sistem. Nah, di sini saya perlihatkan perbandingan singkat dari keenam jenis OS yang kita bahas tadi, biar kita bisa lebih mengingatnya. Nah, di sini misalkan Batch OS, dia itu efisien untuk tugas besar, tapi tidak interaktif. Ada time sharing, dia mendukung banyak user dan responsif, tapi manajemennya terlalu rumit, ya terlalu kompleks. Kemudian ada real time OS, dia cepat dan akurat, tapi mahal dan kompleks. Terus ada distributed OS, dia bisa berbagi sumber daya, tapi sinkronisasinya itu susah, ya. Jadi dia tuh kompleks. Terus ada network OS, dia itu bagus untuk mengelola jaringan, tapi butuh admin yang ahli.
Dan yang terakhir ada mobile OS. Dia memang mudah digunakan dan praktis, tapi dia itu boros daya dan bergantung pada vendor kalau untuk update sistemnya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa sistem operasi itu adalah komponen vital atau dia itu adalah inti dari suatu sistem komputer. Setiap jenis OS itu memiliki fungsi, kelebihan, dan kelemahan masing-masing sesuai kebutuhan pengguna. Nah, memilih sistem operasi harus disesuaikan dengan perangkat dan tujuannya. Apakah kita menggunakannya untuk server, untuk penggunaan pribadi, sistem yang tertanam, atau perangkat mobile. Kalau kita paham jenis-jenis OS, maka kita bisa lebih bijak dalam memilih sistem mana yang cocok untuk kita. Tanpa OS, perangkat keras tidak bisa dipakai dengan maksimal. Bukan cuma perangkat keras sih, komputer kita dan perangkat digital kita tidak bisa dipakai secara maksimal. Sekian dari pembahasan kita tentang sistem operasi mulai dari pengertiannya, jenis-jenisnya, contohnya, hingga kelebihan dan kekurangannya. Nah, dari pembahasan tadi kita itu bisa tahu kalau sistem operasi bukan cuma Windows atau Linux atau Mac OS, tapi ternyata ada banyak ya. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kalau ada pertanyaan, saya siap menjawab. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.